Kalau saya kecewa nih, kecewa pol mas, pol banget kecewa. Yang saya anggap Ustadz Yusuf Mansur tuh baik dulunya, ya kan Pak? Iya. Yang saya anggap baik, betul baik. Makanya saya ikut aran. Ustadz kan guru toh Pak, istilahnya Jawanya. Aran guru yang baik gitu loh. Itu malah nggak taunya kayak gini Pak. Ya saya sebenarnya kecewa pol ya Pak. Betul. Namun mirisnya adalah beliau pada akhirnya Pak Soeharto ini menelan kekecewaan karena apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur itu tidak dia dapatkan. Padahal katanya awalnya ini dibangun untuk umat gitu. Dari hasil investasi para umat, ribuan orang yang berinvestasi di sana, tapi hasilnya mana gitu. Orang-orang pada akhirnya hanya menelan kekecewaan gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Hotel City ini dikelola oleh PT Inex Arsindo, yang mana di PT Inex Arsindo ini ada nama dari Jody Brotosuseno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Mari kita lihat sejenak ulasan dari cuplikan video Jia TV, yang mana ini mengulas kembali bagaimana wawancara Pak Zaini dengan Pak Soeharto, yang mana ini dulu di wawancaranya di Desa Grobokan, desa dari Pak Soeharto di tahun 2023 ya. Kami merekam video ini, yang mana ini bercerita tentang Pak Soeharto. Ini ada video fullnya juga teman-teman. Pak Soeharto bercerita bagaimana dia dulu berinvestasi untuk Hotel City di tahun 2013. Dia berinvestasi kurang lebih 10-an juta, dan dia juga katanya sedekah itu 4 juta kepada Yusuf Mansur, yang mana ketika tahun 2023 lalu Pak Soeharto ini mendatangi kantor dari Hotel City di daerah Jakarta tepatnya. Namun Pak Soeharto tidak mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur, sehingga kemudian Pak Soeharto mencari di internet dan menemukan video-video dari Pak Darso Arif dari Thoibah TV, lalu kemudian menghubungi Pak Darso Arif karena memang di situ ada nomor teleponnya. Pak Darso Arif menyediakan nomor telepon di situ, dan terjadilah wawancara antara Pak Zaini Mustafa dan Pak Soeharto, lalu Pak Darso Arif dan Pak Soeharto, yang mana kami tim Cahaya Islam yang merekam itu semua. Dan di sini Jia TV mengulas kembali dan membuat cuplikan. Ini coba kita lihat bersama bagaimana statement Pak Soeharto mengenai Yusuf Mansur, yang dulunya Pak Soeharto ini begitu mengagumi Yusuf Mansur. Kalau saya kecewa nih, kecewa pol mas, pol banget kecewa. Yang saya anggap Ustadz Yusuf Mansur tuh baik dulunya, ya kan Pak? Iya. Yang saya anggap baik, betul baik. Makanya saya ikut aran. Ustadz kan guru toh Pak, istilahnya Jawanya. Aran guru yang baik gitu loh. Itu malah nggak taunya kayak gini Pak. Ya saya sebenarnya kecewa pol ya Pak. Betul. Saya udah mengucapkan kecewanya nggak cuma 1 miliar, 2 miliar, triliunan kecewanya saya. Bener Pak Ustadz. Saya kecewa sama Pak Yusuf Mansur itu bukan miliaran, yang lain, sedekah. Jadi 12 juta ini, tadi saya udah ngobrol, yang 12 juta ini investasi, murni investasi, pure investasi. Kalau sedekah ya, kalau sedekah, saya juga sedekah sama Ustadz Yusuf Mansur. Sedekah sama Yusuf Mansur. Bukan kok nggak ikhlas, bukan. Saya nggak sebut namanya, nominalnya ini enggak. Saya udah nggak disebut aja, sudah sedekah sebanyak 4 juta. Beres 4 juta saya. 4 juta loh. Kelas saya ini loh. Ini kondisi rumah loh ini. Kelas saya. Ini rumahnya baru plasteran loh. Ini plasteran semen loh ini. Nyumbang 4 juta loh. Bukan kok orang dermawan apa orang kaya kamu disedekain gimana lo? Kan bukan itu, kan mau dikasih. Mas Soeharto kala itu menguapkan kecewa berat sama Yusuf Mansur ya, yang dianggap ustadz, yang dianggap teladan ya, dianggap guru, gugulan ditiru, kok kayak gini gitu ya. Jadi kecewanya sampai triliunan katanya. Kecewa banget gitu kan, menganggap ini bukan ustadz tapi gento gitu. Bahasa gento itu kan kalau daerah Jawa Tengah itu preman. Iya, karena bukan hanya sedekah, Mas Soeharto juga berinvestasi. Ya, dia sudah berinvestasi 12 juta dan sedekah 4 juta teman-teman. Sedekahnya kepada Yusuf Mansur, yang mana Pak Soeharto ini dulunya adalah kuli bangunan, yang mana sekarang beliau adalah petani.
Namun mirisnya adalah beliau pada akhirnya Pak Soeharto ini menelan kekecewaan karena apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur itu tidak dia dapatkan. Dia memang tahu bahwa keuntungan bagi hasil per tahun dari investasinya di Hotel City itu tidaklah banyak. Tapi dalam wawancara itu dia menyebut paling tidak ada uang jajan untuk anaknya per tahun. Paling tidak ada uang jajan untuk anaknya itu yang akan dia berikan setiap bulan gitu. Tapi alhasil setelah beliau berinvestasi 12 juta dan bersedekah kepada Yusuf Mansur 4 juta, beliau hanya menelan kepahitan. Yang mana video ini kami upload di tahun 2023. Ketika kemudian ini kan termasuk salah satu video yang viewersnya banyak teman-teman, ratusan ribu. Yusuf Mansur akhirnya menghubungi Pak Soeharto dan mengembalikan uang sekitar kalau tidak salah 10 atau 12 juta gitu. Pak Soeharto juga mengabarkan kami bahwa Yusuf Mansur menghubungi dia dan mengembalikan uang tersebut. Yang mana anehnya adalah di situ ada bahasa bahwa itu uang milik dia dari pribadi Yusuf Mansur. Maksudnya gimana, weh? Kan kamu yang ngajak orang untuk berinvestasi di bisnis itu gitu. Dan bisnis itu atas nama istrimu. Hotelnya saja atas nama istrimu maksudnya gitu. Hotelnya saja atas nama istrinya, Siti Maimunah, itu Hotel City gitu. Padahal katanya awalnya ini dibangun untuk umat gitu. Dari hasil investasi para umat, ribuan orang yang berinvestasi di sana, tapi hasilnya mana gitu. Orang-orang pada akhirnya hanya menelan kekecewaan gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Hotel City ini dikelola oleh PT Inex Arsindo, yang mana di PT Inex Arsindo ini ada nama dari Jody Brotosuseno, pemilik atau pendiri dari Warung Group, Warung Steak and Shake, Bebek Goreng Haji Slamet, dan juga The Obong and Ribs, yang mana di dalam Warung Group ini juga mengaku, Yusuf Mansur mengaku bahwa dia bergabung di Warung Steak and Shake sejak tahun 2010, ikut mengelola dan mengembangkan Warung Steak and Shake bersama istrinya sejak tahun 2010. Ini ada satu hal yang sebenarnya belum terkuak di sana teman-teman, yang ini menyisakan tanda tanya besar bahwa ada apa antara Jody dengan Yusuf Mansur ini. Kok bisa di PT Inex Arsindo ada nama Jody Brotosuseno dan di Warung Steak and Shake ada nama Yusuf Mansur? Apakah mereka ini memang sejak awal sudah kong kali kong? Seperti apa yang sering dikatakan oleh Bapak Iqbal bahwa Jody Brotosuseno ini adalah korunnya Fir'aun, korunnya Yusuf Mansur, dan Yusuf Mansur ini sebagai Fir'aun. Waktu itu Pak Iqbal menganalogikan, seperti yang teman-teman ketahui, ini cerita tokoh di dalam cerita Nabi Musa alaihi salam, yaitu korun ini orang kaya dan Fir'aun ini orang yang berkuasa. Mungkin dalam hal ini Yusuf Mansur berkuasa, memiliki popularitas teman-teman. Dan Jody Brotosuseno ini adalah orang yang kata Pak Iqbal, lagi-lagi ini kata Pak Iqbal, mengelola sebagian, bahkan mungkin hampir semua aset-aset dari Yusuf Mansur. Terlihat bagaimana Warung Steak and Shake ini berkembang dengan sangat pesat semenjak tahun 2010. Kami bisa menduga dengan kuat bahwa mungkin berkembangnya Warung Steak and Shake, Warung Group ini, The Obong and Ribs dan Bebek Goreng Haji Slamet ini, ada pengaruh besar dari seseorang yang menyuntikkan modal atau dana besar, yang mana kami duga ini adalah jelas campur tangan dari seorang Yusuf Mansur. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, dari mana Yusuf Mansur memperoleh uang? Toh selama ini bisnis yang dia bangun, bisnis investasi yang dia bangun itu gagal. Pipeline gagal, investasi batubara gagal, Hotel City gagal, katanya. Lalu kemudian program Umroh Merdeka, tabung tanah, patungan aset, dan yang lain sebagainya, ini banyak sekali. Gagal semua. Moya Fidi, ini gagal semua teman-teman. Tapi kok dia punya duit untuk bisa berinvestasi di Hotel City, di Warung Steak and Shake? Kan anehnya di situ teman-teman. Dan dengan bertumpuknya kasus yang menyeret nama Yusuf Mansur, satu pertanyaan saya, kapan orang ini mendapat keadilan gitu? Kenapa pihak-pihak terkait yang seharusnya punya wewenang yang kuat untuk kemudian menelusuri jejak digital orang ini, menyusuri atau mengaudit paling tidak sedekah yang dia kumpulkan, bisnis investasi yang dia bangun, ini apakah memang modus sejak awal ini seperti apa gitu, modus operandinya seperti apa gitu? Kenapa orang-orang seperti cuek-cuek saja terhadap orang ini? Padahal menurut saya ini sangat meresahkan sekali. Karena ada banyak orang yang dirugikan. Ada banyak orang yang pada akhirnya dulunya sangat menggemari dia. Menggemari sistem sedekah yang dia yang dia ceramahkan, bisnis yang dia presentasikan. Tapi orang-orang ini pada akhirnya kecewa gitu. Karena mereka dirugikan, teman-teman. Mereka merasa dibohongi, mereka merasa dimanfaatkan dan dicurangi. Yusuf Mansur, beberapa waktu lalu saya melihat akun IG-nya di New Yusuf Mansur New, itu lagi-lagi masih membuat, saya katakan bahwa orang ini tidak berhenti gitu, dia masih membuat program waktunya lunas hutang dengan biaya pendaftaran 100.000 mulai 2 Mei teman-teman, ini artinya bulan depan. Ini dia buat, ini pesantren Zoom Wakiyah, pendaftaran lagi 100.000 3 Mei.
Di sini ada komentar gitu. Ngapain harus bayar? Nggak gratis aja ya? Karena memang tujuannya di situ, teman-teman. Saya yakin dia tidak terlalu peduli dengan hasilnya, dengan apapun. Bahkan testimoni yang dia buat pun tidak bisa diklarifikasi. Saya tidak katakan bohong, tapi itu tidak bisa diklarifikasi, teman-teman. Testimoni yang dia buat itu tidak bisa di cross check, tidak bisa dicek kebenarannya gitu. Artinya kemungkinan besar itu testimoni palsu gitu. Jadi Yusuf Mansur ini hanya akan membuat hal-hal seperti ini, tidak lain dan tidak bukan ini demi untuk mengumpulkan pundi-pundi penghasilan, pundi-pundi uang, teman-teman. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan Anda. Yang jelas bagaimana caranya dia menghasilkan uang dengan cara yang mudah, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa hal yang bisa saya lakukan hari ini adalah menyuarakan untuk memboikot bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah bisnis Yusuf Mansur, yang mana dia berinvestasi di Warung Group, yaitu Warung Steak and Shake, Bebek Goreng Haji Slamet, dan juga The Bongs and Rib. Boykot Warung Group milik Yusuf Mansur. Saya Al-Walid, see you in the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa nggak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot Warung Steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.